Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di podcast perdana PJNU Kabupaten Badung melalui program dari teman-teman LTN NU Kabupaten Badung. Pada sore hari ini, alhamdulillah, kami dari keluarga besar PJNU Badung kedatangan Al-Mukarrom Romo Kiai Haji Fahmi Amrullah Hazik yang familiar kita sebut dengan Gus Fahmi beserta Bu Nyai. Pada sore hari ini kita sudah bersama beliau-beliau. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentang berbagai hal khususnya mengenai NU. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sugeng Rawu di Pulau Bali, khususnya di Kabupaten Badung. Alhamdulillah kita di Kabupaten Badung beberapa minggu yang lalu PJNU sudah dilantik dan alhamdulillah kita sudah mulai bekerja nyusun program, terus kerja juga sudah dilaksanakan. Salah satunya program perdana podcast dari LTN hari ini sedang jenengan alhamdulillah. Baik, untuk mengawali perbincangan kita terutama di Pulau Bali ini, alhamdulillah khususnya di Badung, Kabupaten Badung, NU itu mendapat tempat yang alhamdulillah baik di kacamata pemerintahan maupun masyarakat. Karena kita sesuai dengan cita-cita NU tersendiri, yakni selalu merawat kerukunan berbangsa dan bernegara, maka kita implementasikan warga NU selalu menjadi contoh bagi masyarakat lain di Kabupaten Badung. Nah, akan tetapi pada akhir-akhir ini kita dengar secara nasional ada isu-isu tentang pembelokan secara NU dan pengkaburan secara NU. Dalam kesempatan ini kebetulan Bapak Kiai Haji Fahmi Amrullah Hazik atau disebut Gus Fahmi ini adalah zuriyah dari muassis Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pak, insya Allah beliau paham betul dan merupakan figur yang valid untuk menceritakan sejarah NU yang sebenarnya. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diminta untuk berbicara tentang sejarah berdirinya NU, tentu sebenarnya banyak sekali buku-buku referensi yang bisa dijadikan rujukan. Cuma akhir-akhir ini ada klaim bahwa berdirinya NU itu atas restu 5 orang habaib. Dan ini disampaikan oleh seorang habib dengan menyebut beberapa nama. Tentu beberapa waktu yang lalu saya jelaskan dan itu sempat diviralkan lewat YouTube. Saya menyampaikannya begini, sepengetahuan saya berdasarkan buku sejarah berdirinya NU yang saya baca, berdirinya NU itu atas restu Syekhona Khalil dengan wasilah, dengan perantaraan Kiai As'ad Samsul Arifin yang dipasrai oleh Syekhona untuk membawa tongkat tasbih serta bacaan Ya Jabbar, Ya Qahar dan diantarkan kepada Hadratus Syekh. Artinya Kiai As'ad itu pelaku, ya. Dan beliau menceritakan hal tersebut dan itu ada videonya. Artinya insya Allah apa yang diceritakan ini valid, ya. Kemudian ketika ada klaim bahwa berdirinya NU ini atas restu 5 orang habaib, tentu harus dibuktikan karena sejarah ini hitam putih. Jadi saya sempat mengatakan kalau memang itu ada bukti, ada dokumen, ada manuskrip, ada fakta, syukur-syukur ada saksi pelaku yang bisa mempertanggungjawabkan, monggo kita tidak akan menolak, ya. Kalau perlu nanti saya yang mengumumkan, saya bilang gitu. Nah, karena
sejarah ini tidak bisa berdasarkan keyakinan dan perasaan. Sejarah itu hitam putih. Jadi harus ada bukti, harus diverifikasi, divalidasi, sehingga nanti kalau sudah dilakukan penelitian, diverifikasi, dan ternyata itu memang ada, klaim itu benar, kita akan terima. Tapi selama itu belum bisa dibuktikan hanya berdasarkan keyakinan dan perasaan, asumsi, tentu ini sejarah, tidak bisa berdasarkan perasaan, asumsi, dan sebagainya. Nah, makanya sampai saat ini saya tetap berkeyakinan bahwa berdirinya NU itu yang paling utama adalah restu daripada Syekhona Khalil itu. Ini. Ya, baik, terima kasih. Baik semua, bahwa sejarah NU yang sudah diketahui sejak lama memang pelaku sejarahnya adalah Kiai Asad Syamsul Arifin yang diberikan amanah oleh Syekhona Khalil untuk menyerahkan pesan kepada Mbah Hasim. Itulah yang kita pahami selama ini. Karena mengapa kami angkat isu ini Pak Yai, karena banyak generasi muda Nahdliyin itu yang bingung karena bukan pelaku sejarah dan mungkin mendengar sejarah NU juga dari orang yang kesekian gitu. Jadi dengan informasi yang kita angkat di podcast ini, insya Allah bisa memperjelas kembali, meluruskan bahwa sejarah NU sampai saat ini tidak berubah seperti yang Pak Yai tadi sampaikan. Kalau ada isu-isu lain selain yang seperti yang disampaikan tadi, perlu dibuktikan secara sejarahnya. Ya, ada buktinya, pelaku sejarahnya siapa, dan seterusnya. Alhamdulillah. Baik, jadi untuk masalah sejarah NU kita sudah yakin, hakul yakin seperti yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan semua warga NU khususnya di Kabupaten Badung tidak ada yang resah lagi, tidak ada yang bingung lagi, karena sampai saat ini sejarah NU tidak ada yang berubah, tetap seperti yang kita yakini sendiri. Baik, yang kedua, untuk peran serta NU di masa kekinian Pak Yai, apalagi sekarang ini kan isu-isu disintegrasi bangsa itu sangat santer dirontakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita sebagai warga Nahdliyin dan struktural NU punya kewajiban harus benar-benar solid, menjaga rasa persatuan-kesatuan tidak hanya kepada sesama umat beragama, tetapi antar umat beragama juga. Nah, bagaimana peran serta NU kekinian, terutama pada abad menjelang memasuki abad kedua ini, kalau menurut Pak Yai, apa yang harus dilakukan NU sehingga negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh dan kita warga NU juga tidak mudah untuk terprovokasi, menurut Pak Yai? Ya. Jadi kalau bicara tentang peran NU tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau kita berbicara tentang peran NU di masa ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari peran NU sejak berdiri, kemudian masa kemerdekaan dan sebagainya. Itu semuanya tidak terlepas dari peran Nahdlatul Ulama. Bagaimana kita ketahui, Hadratus Syekh ini dulu menjelang kemerdekaan itu selalu menjadi rujukan para pemimpin bangsa. Jadi Bung Karno kalau ada masalah kebangsaan itu selalu meminta fatwa, ya, nasihat. Panglima Besar Sudirman juga, Bung Tomo juga. Jadi tokoh-tokoh bangsa itu selalu bermusyawarah minta nasihat kepada Hadratus Syekh sampai lahir resolusi jihad itu. Itu tidak bisa dilepaskan dari peran Jamiah Nahdlatul Ulama, terutama tokoh sentralnya yaitu Hadratus Syekh. Sehingga wajar kalau kemudian Jamiah Nahdlatul Ulama ini harus menjaga persatuan NKRI. Maka wajib bagi warga NU itu untuk mencintai NKRI. Kenapa? Karena pendiri-pendiri NU adalah juga pendiri-pendiri NKRI. Jadi tidak bisa dipungkiri itu, Mbah Wahab, Mbah
Hasyim, ini dulu selalu menjadi rujukan. Maka sampai sekarang harus tetap Jamiah NU ini sebagai mungkin sekarang ini satu-satunya penjaga kesatuan NKRI, mungkin bersama Muhammadiyah ya, dan organisasi kecil yang lain, tapi mungkin yang paling mencolok itu adalah NU. Nah, tentu tadi isu-isu disintegrasi bangsa itu mungkin memang sangat meresahkan ya. Jadi ada yang mau melepas, ada provinsi yang mau lepas dan sebagainya ya. Maka kita berharap agar itu tidak terjadi selama Jamiah Nahdlatul Ulama solid menjaga kesatuan NKRI. Nah, jadi selama NU-nya solid, insya Allah Indonesia aman. Tapi kalau NU sudah mulai dipecah-pecah, kita harus berhati-hati. Makanya sebenarnya yang paling utama itu adalah persatuan soliditas NU. Karena yang mungkin yang bisa merusak NU sesungguhnya bukan orang lain, bukan kelompok-kelompok lain. Yang bisa merusak NU itu adalah ya orang NU sendiri, bukan orang lain, bukan ormas lain. Makanya kita harus betul-betul menjaga soliditas. Jadi jangan sampai NU ini terpecah belah hanya karena kepentingan pribadi pengurusnya dan sebagainya. Maka saya katakan jagalah NU ini secara kolektif ya, jangan dibawa kemana-mana, karena ketika NU itu sudah dibawa kemana-mana ya hasilnya pasti kita akan rasakan ya. Jadi hendaknya peran NU itu semakin kita tampakkan. Saya berharap sebenarnya di masa kini ini NU itu fokus dakwahnya 3 saja. Pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga ekonomi. Jadi jangan ditonjolkan dakwah politiknya itu, jangan. Ini saja kalau kita ini ya, mungkin di Badung ya, ini dakwah di bidang kesehatan itu apa? Mungkin ada klinik NU, ada rumah sakit NU. Pendidikan mungkin punya sekolah yang bagus. Nah, ekonomi itu juga perlu untuk kemandirian Jamiah. Nah, kalau Jamiahnya mandiri, maka nanti hasilnya itu akan bisa dirasakan oleh jamaah. Jadi punya perusahaan, misalnya di beberapa daerah kayak di Magelang itu punya transportasi bis yang bisa dicharterkan, direntalkan, dan itu menghasilkan. Kemudian air minum dalam kemasan dan sebagainya, sebenarnya sederhana. Kalau itu warga NU, jadi produk NU untuk warga NU itu insya Allah bisa menghidupi. Nah, kami di Jombang ini juga ada RSNU yang alhamdulillah sudah beroperasi dan setiap tahun tentu mendapatkan dividen daripada laba yang didapat oleh RSNU itu. Ya, bisa mencapai ratusan juta itu untuk kemandirian. Juga punya BMT, walaupun mungkin tidak sebesar dividennya, tidak sebesar RSNU, tentu ya cukup lumayan juga lah untuk menambah pemasukan. Jadi 3 ini aja, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Terima kasih nasihatnya Pak Yai. Jadi untuk di Badung kemarin memang kita fokus saat ini salah satu program unggulan kita di pendidikan. Kebetulan kita punya LT Ma'arif, di bawah itu Ma'arif itu saat ini kita masih punya MTS saja. Alhamdulillah tanahnya sudah milik sendiri walaupun belum lunas. Ini masih fokus untuk perusahaan. Terus gedung sudah lantai 2, kita mau lanjutkan ke lantai 3. Alhamdulillah siswanya dari tahun ke tahun naik grafiknya. Jadi ini adalah tren yang baik seperti panjenengan tadi sampaikan. Jadi pendidikan memang betul prioritas.
Terus yang kedua kesehatan. Kesehatan ini kita belum bentuk lembaganya karena orang-orangnya kemarin belum bisa kita kumpulkan. Memang dalam 5 tahun ini harus terbentuk. Ya, SDM-nya harus disiapkan. Karena kita memang benar apa yang jenengan sampaikan bahwa program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat bawah itu yang akan lebih dapat simpati dari warga. Kayak pendidikan, kesehatan, sama ekonomi. Nah, ekonomi ini juga mulai kita bangun beberapa usaha mandiri. Alhamdulillah kemarin kita dapat komunikasi dengan No Volume Indonesia. Pernah dengar ya? Mengumpulkan minyak jelantah. Minyak jelantah itu kita nanti akan kerjasama sama mereka nyiapkan mesinnya, warga Nahdien tinggal mengumpulkan minyak jelantah terus dituangkan dan itu bisa dikonvert ke rupiah. 1 liternya kemarin masih belum deal masalah harganya, mereka menawarkan sekitar 6.500. Nah, memang minyak jelantah ini di Bali perputarannya sangat besar, cuman kalau tidak diawasi semacam itu karena nanti itu dipakai biofuel, diesel, bioaftur. Selama ini ada yang pengepul Pak Yai, cuman dipakai dijual lagi, ini kan berbahaya. Karena kesehatan berbahaya terus. Asal dari minyak jelantah itu dipakai goreng apa aja kita kan nggak tahu. Nah, untuk memangkas ini kita warga Nahdien kemarin sepakat kita akan gerakan ini hal negatif untuk masyarakat bisa terlihat. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman Nahdien di Kabupaten Badung khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nasihat-nasihat tadi tentang NU kekinian kita harus benar-benar solid di struktural dan juga di kultural sehingga NKRI ini bisa tetap terus kita jaga, kita tingkatkan depan. Dan terakhir mungkin nasihat kita selaku kepengurusan yang baru, jadi memang banyak hal yang kita harus mintakan nasihat kepada para sesepuh, para kiai, karena langkah-langkah kita ini memang selalu tidak menutup kemungkinan ada saja yang jadi tidak bisa lurus. Ya alhamdulillah kalau kita di Badung, pemerintah Badung itu sudah paham betul bahwa historikal NU keberadaannya itu selalu bersama dengan pemerintah. Karena historinya yang membidangi kemerdekaan ini adalah orang NU gitu. Semua asis NU. Nah, kalau di pemerintahan Badung ini alhamdulillah mereka itu selalu paham kalau sudah NU mempunyai kegiatan, beliau harus support karena tidak akan mungkin bikin kegiatan yang aneh-aneh. Nah, terakhir nasihat dari Pak Yai untuk kami di Badung secara struktural bagaimana bekerja, mungkin yang terakhir nanti bisa Bu Nyai nambahkan karena di dalam NU ini juga ada muslimat. Kadang-kadang muslimatnya itu ya seperti panjenengan bilang tadi malam, ngurusi NU itu gampang tapi ngurusin pengurusnya ini yang susah. Kadang-kadang muslimat itu agak ya dalam tanda kutip sering ada selisih paham lah. Untuk bisa menyatukan ini, nanti mohon nasihat dari Pak Yai. Ya, jadi kunci suksesnya ngurus NU pertama soliditas, kemudian yang kedua ikhlas. Kenapa? Karena yang saya maksud dengan ikhlas dalam ngurus NU itu, kita harus siap untuk menjadi apapun di NU dan siap tidak menjadi apapun. Karena ngurus NU itu kan tidak harus jadi pengurus. Betul. Kalau kita ini tidak ikhlas dalam mengurus NU, pasti ketika kita itu tidak menjadi apa-apa, itu ya kadang-kadang punya mangkel, ya kalau orang Jawa mangkel, kadang-kadang terus purik dan sebagainya. Syukur-syukur kadang-kadang sampai menggugat dan sebagainya. Makanya keikhlasan ini penting. Siap, keikhlasan itu diwujudkan dalam bentuk siap untuk menjadi apapun dan juga siap untuk tidak menjadi apapun. Makanya kita mengenal dalam NU itu tidak dikenal masa kerja, yang dikenal adalah masa khidmat. Kenapa? Karena kalau menggunakan istilah masa kerja itu dikhawatirkan jadi pengurus NU nanti jadi pekerjaan.
Padahal khidmat itu artinya pengabdian. Nah, pengabdian itu ya mengabdi. Mengabdi itu ya tidak dapat apa-apa. Paling tidak dapat barokah. Nah, maka pesan saya terakhir, berilah NU manfaat. Jangan memanfaatkan NU. Itu aja. Terima kasih nasihatnya Pak Yai. Jadi yang pertama kita harus solid, yang kedua kita harus ikhlas, dan yang ketiga berilah NU manfaat. Jangan mengambil manfaat dari NU. Mungkin dari Ibu Nyai terakhir, kita ada fatayat, alhamdulillah sampai saat ini masih pasif. Masih pasif karena memang agak susah mengumpulkan fatayat. Yang kedua muslimat alhamdulillah sudah aktif. Monggo nasihatnya Bu. Ya mungkin untuk pengurus apa yang ikut aktif fatayat muslimat mungkin harus tetap Semangat. ikhlas, semangat ya, Walaupun ya ikhlas walaupun ya malah harus bisa mengajak mungkin para generasinya diajak untuk aktif ya. Mungkin punya kegiatan-kegiatan yang apa seperti ya sehari-harinya itu ya ya untuk kegiatan ya amin, mudah-mudahan ini manfaat barokah kedepannya untuk ibu-ibu fatayat dan muslimat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sangat Pak Yai, Nyai. Selamat menikmati suasana Pulau Dewata. Jadi alhamdulillah selama 1 minggu ini jadwalnya Pak Yai full, tapi mudah-mudahan bisa sempat untuk juga jalan-jalan. Amin. Ini adalah merupakan ciptaan Allah yang kecil di Indonesia yang terkenal sampai ke dunia. Bahkan kalau turis ini Pak Yai lebih tahu Bali daripada Indonesia. Kadang-kadang nanya Indonesia itu mananya Bali gitu. Nah gitu ya. Apanya Bali gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Romo Kyai sama Bu Nyai atas kehadirannya di podcast PJNU Badung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat kepada kita semua. Amin. Dan membawa berkah kepada PJNU Badung khususnya dan LTNU pada umumnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.